Memanggil Allah baik, ya. Asmaul Husna dibaca terus, tapi kehidupannya tidak membaik, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tentram. Harapan kita dengan kita hadir majlis, kita berzikir, sebagaimana yang Allah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita berzikir kepada Allah, memuja dan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hati kita, sanubari kita, rohani kita akan menjadi tenang dan tentram, insya Allah. Jadi jangan lagi kita dengar ibu-ibu atau bapak-bapak majlis ilmu Geraha Tiara ini, masalahnya lebih besarnya, padahal tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah yang besar bagi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan mengaturnya, sedikit demi sedikit akan membaik. Namun itu juga harus disertai dengan usaha kita. Jangan kita nak bagus-bagus baik, tapi kita tidak berusaha. Kita nak lancar-lancar baik, tapi kita kurang dalam usaha kita. Mudah-mudahan semua urusan dunia kita, semua urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, urusan usaha kita, dan juga urusan usaha suami kita, istri kita, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, lapangkan, luaskan, berkahkan, insyaallah. Amin ya rabbal. Harapannya kita di masa tua, di masa dewasa ini kita sudah asik tenang dengan ibadah kita, sudah tenang dengan zikir kita, sudah tenang kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, insya Allah. Inilah yang kita harapkan. Hadirin mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama dapat kopiah baru. Bagus pula kopiah. Dan sampai hajat ini cocok pula langsunglah dipakai. Terima kasih kepada penakan Habib Ahmad Barakbah. Nah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Kita dapat hadir kembali di majlis kita yang tercinta, Majlis Ilmu Geraha Tiara, dan dalam keadaan sehat afiat, insya Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita untuk mengingatkan kembali kita pada malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sudah siap apa makanannya? Sudah siap apa acara-acaranya? Jadi harus persiapkan. Jangan kalau urusan dunia kita persiapkan mati-matian, tapi urusan akhirat ibadah kita tidak perjuangkan. Jadi malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, yang mana sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu langit, maka kita memanggillah, menyerulah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Yasin 3 kali. Ajak anak-anak kita, ajak anak keturunan kita, ajak suami istri kita semuanya untuk munajah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang selama ini kepengen umurnya panjang, umurnya bisa melihat anak cucu keturunannya, mereka sukses, mereka jadi orang saleh-salehah, maka malam hari ini berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita niatkan dia rezeki kita luas, rezeki dulu. Yang kepengen rezekinya luas, yang kepengen rezekinya berkah, maka malam hari ini minta kepada Allah. Karena di dalam hadis nyatakan bahwasanya Allah merubah, Allah menetapkan kembali, mendaur ulang daripada rezeki kita pada malam hari ini. Maka mintalah kepada Allah SWT diberikan rezeki yang luas, yang berkah, yang halal dan mudah, yang lain sebagainya. Baca Yasin, pertama niatkan saja keluasan rezeki tersebut. Baca Yasin, kan Yasin kan hal yang biasa, sudah biasa kita baca. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kenapa harus Yasin? Karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran.
Dengan baca Yasin maka yang lainnya akan ikut galanya. Semuanya akan ikut keberkahan daripada surah-surah yang lainnya. Nah, insya Allah ya, dengan bacaan Yasin Allah sampaikan, Allah mudahkan. Ya, karena Yasin ini salah satu ya yang bisa menyampaikan hajat, yang memudahkan semua urusan. Ya, sehingga dipilihlah ya oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para ulama yang terus mengajarkan kita untuk membaca Yasin. Ya, ada di masjid-masjidnya, ada di musholanya, ada di rumah-rumahnya masing-masing, terserah. Malam hari ini adalah malam yang spesial bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita minta dipanjangkan umur kita. Ya. Oh ya, minta panjang lagi. Ibu tuh sudah umurnya 60. Ibu tuh sudah 62. Nak minta panjang berapa lagi? Oh, saya diam-diam lah. Aku kepengen, kita kepengen melihat anak-anak cucu kita yang sukses, melihat anak cucu kita mereka jadi anak yang solehah. Iya, biar aku bisa bahagia. Ya, aku tidak mau lagi masa muda yang dulunya jauh dari Allah, masa muda dulunya tidak dekat kepada Rasulullah, tidak bersalawat, tidak ibadah. Masa tua kepengen senang, bahagia, ya tidak lagi ngurusin dunia. Makanya kita umur sudah masuk 50-40 itu kalau bisa kurangi sedikit-sedikit urusan dunia kita, sehingga kita bisa asik dalam ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita minta kalau kita wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.